Pada sesi kali ini, kita akan membahas pengetahuan dasar tentang motherboard. Pengetahuan ini terutama diperuntukkan bagi mereka-mereka yang masih pemula, yaitu mereka yang baru saja belajar tentang hardware atau perangkat keras komputer, dan bagi mereka-mereka yang baru saja belajar tentang perakitan komputer. Tentu dibatasi pada komputer-komputer jenis PC atau personal komputer. Apakah motherboard itu? Istilah motherboard berasal dari bahasa Inggris. Mother artinya induk, dimana kalau arti umum orang biasanya menyebut dengan nama ibu. Dalam kaitannya dengan komputer, mother ini bermakna induk, sedangkan board berarti papan. Dengan demikian, motherboard bermakna papan induk. Motherboard ini sering pula disebut dengan nama mainboard. Main artinya utama, board artinya papan. Dengan demikian, mainboard artinya adalah papan utama. Baik itu motherboard atau papan induk tadi, atau mainboard, papan utama artinya sama saja. Keempat-empatnya memiliki makna yang sama. Kalau begitu, apakah motherboard itu? Untuk memahami lebih jauh, perhatikan tampilan berikut ini. Yang Anda saksikan kali ini adalah sebuah PC atau personal komputer tipe desktop. PC atau personal komputer tipe desktop ini adalah komputer-komputer yang biasa digunakan di rumah-rumah atau di kantor-kantor. PC desktop ini terlihat dari samping dan telah terbuka tutup casing bagian sampingnya sehingga terlihat rangkaian berbagai perangkat keras komputer di dalamnya. Perangkat keras komputer yang terangkai di dalamnya ini antara lain adalah PSU atau Power Supply Unit, Optical Drive, Hard Disk Drive, HSF atau Heatsink and Fan, dan peripheral atau perangkat keras lainnya. Dan yang saya tunjuk ini adalah perangkat keras yang dikenal dengan nama motherboard. Berikut ini saya tampilkan motherboard lainnya yang masih dalam kondisi aslinya, belum terangkai dengan perangkat keras atau peripheral lainnya. Motherboard ini adalah motherboard yang biasa digunakan untuk mikroprosesor yang berbasis pada mikroarsitektur Intel Core, misalnya Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, dan lain-lainnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa motherboard ini bermakna papan induk. Mengapa disebut papan induk? Karena berbagai perangkat keras atau peripheral akan tersambung, tertancap, atau terhubung dengannya. Sebagai contohnya, disinilah nanti akan ditancapkan mikroprosesor, dan disinilah akan ditancapkan memori utama atau yang dikenal dengan nama RAM seperti terlihat pada layar Anda. Dan disinilah akan ditancapkan kabel yang terhubung ke floppy disk drive, dan di bagian inilah akan ditancapkan kabel yang terhubung dengan hard disk drive tipe ATA atau optical drive tipe ATA. Dan pada bagian inilah akan ditancapkan hard disk tipe SATA atau optical drive tipe SATA. Dan pada bagian inilah akan ditancapkan konektor untuk power supply seperti yang terlihat pada layar Anda. Dan pada slot yang berwarna biru ini akan ditancapkan kartu grafis tipe PCI Express seperti terlihat pada layar berikut ini. Terlihat sekali di sini bahwa pada motherboard ini akan tersambung atau terhubung atau tertancap berbagai macam perangkat keras. Apabila saya tunjukkan panel bagian belakang, maka terlihat sebagai berikut. Pada bagian ini
akan ditancapkan kabel yang terhubung ke monitor, dan yang ini akan terhubung ke keyboard dan mouse. Dan di sini ada konektor USB yang akan terhubung kepada perangkat-perangkat yang menggunakan konektor USB, misalnya flash disk, modem USB, dan lain-lainnya. Dan disinilah akan tersambung kabel yang akan menuju ke speaker. Sebenarnya, terdapat berbagai macam bentuk, ukuran fisik, layout, dan desain dari motherboard. Bentuk fisik, ukuran, layout, dan desain tadi biasa disebut dengan istilah form factor. Form factor sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut. Form factor adalah sebuah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan bentuk fisik, ukuran fisik, layout, atau desain dari suatu perangkat keras, khususnya perangkat keras komputer. Beberapa perangkat keras komputer yang biasa menggunakan istilah form factor ini antara lain case atau yang biasa disebut dengan nama casing, motherboard, dan power supply unit atau yang biasa disebut dengan PSU. Berikut ini saya tampilkan berbagai macam form factor dari motherboard. Seperti yang saudara lihat kali ini, terdapat dua buah motherboard yang berbeda dalam bentuk maupun ukuran fisiknya. Tidak hanya itu, keduanya ini juga berbeda dalam desain dan tata letak atau layout dari komponen-komponen yang terrakit padanya. Motherboard yang berwarna kecoklatan yang saya tunjuk ini berukuran lebih besar dibandingkan motherboard yang ada di sebelahnya tadi. Motherboard yang berwarna kecoklatan ini menggunakan form factor ATX, sedangkan motherboard yang ada di sebelahnya yang berwarna kebiruan ini menggunakan form factor micro ATX. Motherboard yang menggunakan form factor ATX ini terlihat memiliki slot ekspansi yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan motherboard yang ada di sebelahnya. Dengan demikian, pada motherboard yang menggunakan form factor ATX ini akan dapat dipasangkan cut dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan pada motherboard yang ada di sebelahnya tadi. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pada motherboard yang menggunakan form factor ATX ini memiliki kemungkinan perluasan fungsi dan perluasan kemampuan komputer yang lebih tinggi dibandingkan motherboard yang ada di sebelahnya tadi. Motherboard yang menggunakan form factor ATX ini memiliki dimensi fisik kurang lebih 305 mm melawan 244 mm atau kurang lebih 30,5 cm melawan 24,5 cm. Sedangkan motherboard yang menggunakan form factor micro ATX ini memiliki ukuran kurang lebih 244 mm melawan 244 mm atau kurang lebih 24,5 cm melawan 24,5 cm. Ukuran ini sebenarnya bukanlah ukuran baku. Kenyataannya di lapangan banyak juga motherboard yang menggunakan form factor ATX memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari ukuran yang saya sebutkan tadi. Begitu juga untuk motherboard yang micro ATX. Kenyataannya di lapangan terdapat motherboard yang menggunakan form factor micro ATX yang memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari ukuran yang saya sebutkan tadi. Berikut ini saya sajikan dimensi fisik dari berbagai macam form factor motherboard, mulai dari form factor motherboard yang paling lama hingga yang terbaru, yang meliputi form factor motherboard XD, AT, ITX, DTX, NLX, dan lain-lainnya. Tampak bahwa motherboard ini
beragam dalam ukuran atau dimensi fisiknya, mulai dari ukuran yang dapat dikatakan sangat besar hingga yang berukuran relatif kecil. Sebenarnya, masih banyak form faktor motherboard yang belum saya sebutkan di sini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa form faktor itu tidak hanya dimiliki oleh motherboard saja. Perangkat-perangkat keras yang lainnya juga memiliki form faktor yang beragam. Misalnya, case atau casing dan power supply unit. Sekarang saya tampilkan sebuah motherboard yang memiliki form faktor ATX. Motherboard ini sengaja didesain pada awalnya untuk dipasangkan pada case atau casing yang juga memiliki form faktor ATX. Motherboard ini juga didesain untuk menggunakan atau dipasangkan dengan power supply yang juga memiliki form faktor ATX. Dengan demikian, apabila ketiga perangkat keras tadi, yaitu case, power supply unit, dan motherboard ini dipasangkan bersama-sama, pasti ketiga perangkat keras tadi akan kompatibel. Sekarang saya tunjukkan motherboard dari form faktor lainnya. Seperti yang saudara lihat kali ini, sebuah motherboard yang menggunakan form faktor micro ATX. Motherboard ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada motherboard yang memiliki form faktor ATX tadi. Motherboard ini juga kompatibel apabila dipasangkan pada case yang memiliki form faktor ATX. Karena motherboard yang memiliki form faktor micro ATX ini memiliki dimensi yang lebih kecil dari motherboard ATX itu sendiri. Dan motherboard yang menggunakan form faktor micro ATX ini kompatibel dengan power supply ATX. Namun akan berbeda halnya apabila ke dalam casing yang memiliki form faktor ATX ini dipasangkan motherboard yang ukurannya lebih besar dari motherboard ATX. Yang terjadi adalah apabila motherboard itu memang bisa dipasangkan di sini, maka perangkat itu akan memenuhi ruangan di dalam case itu sendiri, sehingga tampak nanti perangkat keras yang terrakit di dalamnya akan berjejal-jejal. Keadaan yang demikian ini akan mengganggu sirkulasi udara yang ada di dalam casing itu sendiri, yang mengakibatkan temperatur udara di dalam case ini akan meningkat. Ingat di sini, meningkatnya temperatur udara di dalam case dapat mengganggu komponen-komponen yang ada di dalam case itu sendiri, yaitu komponen-komponen atau perangkat-perangkat keras tadi akan makin pendek umur pakainya. Dan jangan lupa, juga akan mengganggu operasional dari komputer itu sendiri. Biasanya komputer akan berjalan lebih lambat. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita masih memperbincangkan masalah motherboard yang digunakan pada komputer-komputer tipe desktop. Bagaimana dengan motherboard yang biasa digunakan pada komputer-komputer laptop? Motherboard yang biasa digunakan pada PC laptop umumnya lebih beragam, dan bentuknya pun tidak seperti motherboard tipe desktop semacam ini. Motherboard untuk laptop memiliki bentuk yang tidak beraturan, tidak persegi semacam ini. Bentuk yang tidak beraturan itu biasanya disesuaikan dengan desain dari laptop itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan
beberapa motherboard yang biasa digunakan untuk laptop yang saya tampilkan ini. Motherboard ini adalah motherboard yang telah saya lepaskan dari sebuah laptop bermerek Toshiba. Motherboard ini menggunakan mikroprosesor buatan AMD, yaitu AMD Athlon 64X2. Mikroprosesor ini merupakan tipe mikroprosesor dual core, namun kedua buah core tersebut dikemas menjadi satu sehingga tampak seakan-akan hanya terdapat satu buah core. Sedangkan motherboard ini adalah motherboard yang saya lepaskan dari laptop bermerek Compaq. Motherboard ini menggunakan mikroprosesor buatan Intel, yaitu mikroprosesor Core Solo. Mikroprosesor ini digolongkan sebagai mikroprosesor bercore tunggal atau single core. Padahal sebenarnya mikroprosesor ini memiliki dua buah core yang didisable satu buah core. Kedua buah core tersebut dikemas menjadi satu kemasan sehingga secara fisik seakan-akan hanya memiliki sebuah core. Tampak sekali bahwa desain dan bentuk fisik serta ukuran fisiknya berbeda dengan motherboard seperti yang ditampakkan pertama kali tadi. Motherboard berikut ini adalah motherboard yang saya lepaskan dari sebuah laptop bermerek Axio. Motherboard ini menggunakan mikroprosesor buatan Intel, yaitu mikroprosesor Celeron M. Mikroprosesor ini tergolong mikroprosesor single core. Tampak bahwa model dan bentuk fisik dari motherboard ini berbeda dengan kedua motherboard sebelumnya. Yang Anda saksikan kali ini adalah sebuah motherboard yang saya lepaskan dari laptop bermerek Compaq. Motherboard ini menggunakan mikroprosesor buatan Intel, yaitu mikroprosesor Intel Pentium. Mikroprosesor ini merupakan tipe mikroprosesor dual core. Sebelumnya banyak orang menyebutnya dengan nama Intel Pentium Dual Core. Tampak sekali bahwa model, bentuk, dan ukuran fisik dari motherboard ini berbeda dengan motherboard yang telah ditampilkan sebelumnya. Apa yang Anda lihat tadi hanyalah sekedar contoh beberapa buah motherboard yang biasa digunakan pada PC laptop. Tampak bahwa motherboard tersebut beragam dalam model maupun bentuk fisiknya. Laptop yang memiliki tipe yang berbeda umumnya memiliki model atau bentuk fisik motherboard yang juga berbeda. Begitu juga laptop yang memiliki merek yang berbeda juga akan memiliki model atau bentuk fisik dari motherboard yang berbeda. Bentuk atau model fisik dari motherboard tersebut biasanya disesuaikan dengan desain dari laptop itu sendiri. Nah, sekarang kalau sudah kita bahas tentang motherboard yang biasa digunakan untuk desktop dan motherboard yang biasa digunakan untuk laptop, bagaimanakah motherboard yang biasa digunakan untuk PC tipe server? Motherboard yang biasa digunakan untuk PC server memang memiliki desain yang berbeda dengan motherboard yang biasa digunakan untuk PC desktop maupun laptop. Jika pada motherboard yang biasa digunakan pada PC, laptop maupun desktop itu, dalam satu motherboard hanya memiliki satu buah prosesor. Pada motherboard tipe server berbeda. Ada yang dalam satu motherboard
hanya bisa dipasangkan satu prosesor. Ada pula dalam satu motherboard yang bisa dipasangkan 2 buah prosesor. Bahkan ada yang bisa dipasangkan 3 buah prosesor, 4 buah prosesor, hingga 8 buah prosesor. Motherboard yang biasa digunakan untuk PC server, yang padanya hanya bisa dipasangkan 1 buah prosesor, disebut motherboard yang memiliki konfigurasi single prosesor. Sedangkan motherboard yang padanya bisa dipasangkan 2 buah prosesor, maka disebut motherboard tersebut memiliki konfigurasi dual prosesor. Jika pada motherboard tersebut terpasang 3 buah prosesor, maka disebut motherboard tersebut memiliki konfigurasi triple prosesor. Jika 4 buah prosesor yang bisa dipasangkan pada motherboard tersebut, maka disebut motherboard tadi memiliki konfigurasi quad prosesor. Jika 8 yang bisa dipasangkan, maka motherboard tersebut memiliki konfigurasi 8 prosesor. Nah, berikut ini saya berikan contoh gambar dari beberapa buah motherboard yang memiliki konfigurasi dual prosesor, triple prosesor, quad prosesor, dan 8 prosesor. Yang Anda saksikan kali ini adalah contoh motherboard yang biasa digunakan pada PC server. Seluruh contoh yang saya tampilkan ini adalah contoh motherboard yang menggunakan mikroprosesor buatan AMD, yaitu mikroprosesor Opteron. Yang pertama tampil ini adalah contoh motherboard yang memiliki konfigurasi dual prosesor. Dan yang berikut ini adalah contoh motherboard yang menggunakan konfigurasi triple prosesor. Dan yang ini adalah contoh motherboard yang menggunakan konfigurasi quad prosesor. Dan yang terakhir ini adalah contoh motherboard yang menggunakan konfigurasi 8 prosesor. Demikian bahasan saya tentang motherboard. Dan pada sesi berikutnya akan kita lanjutkan topik-topik lain yang masih berkaitan dengan motherboard tersebut.